Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali Kak Evan bisa berjumpa kamu lagi dan pastinya masih di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Pada video kali ini, Kak Evan akan membahas prediksi soal ujian sekolah materi IPA tahun 2022 untuk kamu yang kelas 6. Soal ujian sekolah IPA ini dapat menjadi referensi kamu untuk belajar menghadapi ujian sekolah yang nantinya akan diadakan. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya untuk ajak teman-teman kamu belajar bareng di sini. Klik like, subscribe, dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Yuk langsung saja belajar, kita mulai. Soal yang pertama, nomor 1. Perhatikan kedua gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, hubungan antara bentuk paruh burung dan fungsinya yang tepat adalah A. Paruh A berfungsi untuk memecah biji-bijian, sedangkan paruh B berfungsi untuk menyimpan ikan yang ditangkap. B. Paruh A berfungsi untuk menyimpan ikan yang ditangkap, sedangkan paruh B untuk memecah biji-bijian. C. Paruh A berfungsi untuk menyaring makanan dari air dan lumpur, sedangkan paruh B untuk menghisap nektar. D. Paruh A berfungsi untuk mengoyak mangsa, sedangkan paruh B untuk menghisap nektar. Adik-adik, pada soal nomor 1 yang ditanyakan adalah fungsi dari bentuk paruh burung. Paruh ini merupakan mulut dari burung. Pada gambarnya, untuk gambar A, ini merupakan burung pelikan. Sedangkan pada gambar B, ini merupakan gambar burung gereja. Di mana untuk burung pelikan ini merupakan burung yang memakan ikan. Sedangkan burung gereja adalah pemakan biji-bijian. Nah, untuk jawaban soal nomor 1 yang paling tepat ada di pilihan B, yaitu paruh A berfungsi untuk menyimpan ikan yang ditangkap, sedangkan paruh B untuk memecah biji-bijian. Soal berikutnya nomor 2. Kaktus merupakan tumbuhan xerofit yang mampu hidup di daerah panas dan kering, seperti gurun pasir. Tumbuhan ini memiliki batang yang tebal, akar yang panjang, dan daun yang berbentuk seperti duri-duri kecil. Bentuk daun seperti yang dimiliki oleh kaktus berfungsi untuk titik-titik-titik. A. Mengusir serangga pengganggu. B. Membantu proses fotosintesis. C. Menyimpan cadangan air. D. Mengurangi penguapan. Adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 2, adik-adik perlu mengetahui tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah panas dan kering atau yang kekurangan air. Nah, untuk fungsi dari daun kaktus yang berbentuk seperti duri-duri kecil adalah untuk mengurangi penguapan. Jawabannya
ada di pilihan D. Soal nomor 3. Kelelawar merupakan hewan nokturnal, yaitu hewan yang mencari mangsa dan aktif pada malam hari. Agar mampu mengenali lingkungan sekitar pada saat malam hari, kelelawar memiliki kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemampuan yang dimiliki kelelawar ini disebut titik-titik-titik. A. Mimikri. B. Autotomi. C. Ekolokasi. D. Kamuflase. Nah, adik-adik, untuk kemampuan kelelawar ini disebut dengan ekolokasi yang ada di pilihan C. Untuk pilihan A yaitu mimikri, mimikri adalah mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Sedangkan autotomi ini adalah memutuskan ekor untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, hewan yang memiliki kemampuan mimikri ini contohnya adalah bunglon. Sedangkan hewan yang memiliki kemampuan autotomi ini adalah hewan cicak. Dan untuk ekolokasi ini dimiliki oleh kelelawar. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Bentuk penyesuaian diri tumbuhan pada gambar tersebut adalah A. Memiliki hidatoda. B. Mengatupkan daunnya ketika disentuh. C. Memiliki daun yang menyerupai duri. D. Menggugurkan daun pada musim kemarau. Adik-adik, untuk gambar tumbuhan pada soal nomor 4, ini merupakan tumbuhan putri malu. Nah, putri malu ini memiliki bentuk penyesuaian diri, yaitu ketika kita memegang daunnya, daun tersebut akan mengatup. Jadi, jawaban soal nomor 4 ada di pilihan B, yaitu mengatupkan daunnya ketika disentuh. Soal nomor 5. Perhatikan daur hidup hewan berikut. Persamaan daur hidup hewan sesuai gambar tersebut adalah A. Mengalami fase pupa. B. Tidak mengalami fase imago. C. Mengalami metamorfosis sempurna. D. Mengalami beberapa kali pergantian kulit. Adik-adik, untuk gambar dari metamorfosis atau daur hidup hewan pada soal nomor 5, ini pertama adalah hewan kecoa. Dan untuk hewan yang kedua, ini merupakan capung. Metamorfosis atau daur hidup dari kecoa dan capung ini merupakan metamorfosis tidak sempurna. Karena pada daur hidup atau metamorfosis kecoa dan capung tidak melewati fase pupa. Pupa ini merupakan pengertian dari kepompong. Sedangkan untuk imago ini adalah hewan dewasa. Untuk pilihan A ini salah karena pada kecoa dan capung tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Pilihan B juga salah. Pilihan C juga salah karena untuk kecoa dan capung adalah metamorfosis tidak sempurna. Jadi jawaban yang paling tepat ada di pilihan D, yaitu mengalami beberapa kali pergantian kulit.